Pak Riza? Itu Bu, yang menyisir rambut itu. Oh iya, tahu. Jadi listrik statis merupakan kumpulan dari muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau keseimbangan muatan listrik di suatu benda. Nah, fenomena listrik ini sering terjadi di mana partikel bermuatan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam mempelajari listrik, tentunya kita akan mempelajari terkait tentang atom. Atom itu apa? Siapa yang tahu definisi dari atom? Benda yang Atom merupakan suatu partikel terkecil yang saya ketahui. Ya, betul. Atom itu adalah suatu partikel terkecil yang tidak bisa dibagi, jadi sangat kecil-kecil. Nah, atom sendiri itu tersusun dari inti atom dan kulit atom. Nah, inti atom itu tersusun dari dua unsur, yaitu proton sama neutron. Proton itu apa? Positif. Yang positif. Ya, proton itu yang bermuatan positif, sedangkan kulit atom itu tersusun dari elektron. Elektron itu kebalikannya dari proton. Atom itu sebenarnya itu awalnya netral. Terus kenapa kok bisa jadi proton sama neutron, negatif sama positif? Karena dapat dikatakan suatu atom dikatakan netral apabila jumlah proton dan elektronnya sama. Kemudian suatu atom dikatakan bermuatan positif apabila jumlah protonnya lebih banyak dibanding elektron. Kemudian suatu atom dikatakan bermuatan negatif apabila jumlah protonnya lebih sedikit dibandingkan jumlah elektron. Nah, di sini gejala kelistrikannya sering terjadi seperti itu, menyisir rambut. Terus yang kedua itu kain sutra yang digosok pada batang kaca. Terus yang ketiga itu yang sering kalian lihat itu terjadinya petir. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang terjadinya petir. Sebelum kalian lebih lanjut, kalian perhatikan video pada selanjutnya. Ibu akan mengintegrasikan pembelajaran petir ini pada rumah adat Dimas. Tahu kalian rumah adat Dimas? Ada yang tahu? pernah tahu? Ya, rumah adat Dimas adalah rumah tradisional yang umumnya ditemukan di daerah Sumatera. Rumah adat Dimas ini memiliki ciri khas atap yang curam berbentuk segitiga. Di bagian puncak atap, nih, seringkali terdapat ornamen simbar yang terbuat dari bahan tembaga. Ornamen simbar pada rumah adat Dimas memiliki fungsi sebagai penampal petir. Ini kelihatan kan? Ini berbentuk seperti kepala burung elang yang membentuk ornamen simbar dan diyakini memiliki simbolisme sebagai penguasa langit dan dilambangkan sebagai penangkal petir dan dunia roh. Selain itu, bahan tembaga yang digunakan memiliki sifat sebagai konduktor yang baik sehingga dapat mengalihkan arus petir dari atap bangunan ke tanah dengan lebih efektif. Untuk lebih memahami terkait materi ini, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Sebelumnya, kalian duduk bersama kelompok yang sudah ditentukan pertemuan yang sebelumnya ya. Baik, Bu. Apabila terdapat ketidakpahaman, silahkan ditanyakan kepada guru. Silahkan kalian buka LKS sama buku paketnya ya. Iya, Bu. Oh ya, anak-anak, ini
sudah ada instruksinya, di mana buatlah media informasi berupa memek menggunakan kertas plano atau bisa juga menggunakan media digital seperti Canva. Terus informasi yang harus disajikan itu ada kalau untuk kelompok muatan listrik itu ada konsep muatan yang terdiri dari deskripsi singkat muatan listrik, jenis-jenis muatan, teknik elektrostatis, kemudian penjelasan proses terjadinya petir yang dikaitkan dengan konsep muatan. Begitupun dengan kelompok gaya listrik maupun kelompok medan listrik. Paham? Paham, Bu. Kita semua? Sudah. Sebelum kalian mempresentasikan ke depan, kita akan bernyanyi terlebih dahulu ya. Sambil ini main spidol bergilir ya. Sambil nyanyi gudul-gudul pacul, hafal kan? Coba berdiri semua. Dimulai dari Eti dah. Ke sini ya. Pacul gembeleng, nyungi waktu gembelengan, bakul grimpang sekali jadi salatan, bakul grimpang sekali jadi salatan. Ayo kelompoknya Rosita. Oh iya, Ibu. Ayo, Maju ke depan. Ya, ayo. Dibaca soal yang nomor 1 aja ya. Oke, soal yang nomor 1. 1 sama 2. Oke. Identifikasi simbol ornamen yang ada pada rumah adat Limas tersebut. Nah, menurut kelompok saya, Ibu, ornamen simbol itu memiliki bentuk seperti kepala burung elang dengan sayap terbuka. Ornamen simbol pada rumah adat Limas memiliki fungsi sebagai penangkal petir. Hal ini dikarenakan bahan yang digunakan yaitu tembaga yang memiliki sifat konduktor sehingga dapat mengalihkan arus petir dari atap bangunan ke bawah dengan baik. Nah, terus nomor 2. Kalau nomor 2, bagaimana proses terjadinya petir? Nah, petir itu terjadi karena ada muatan listrik yang terpisah di dalam awan. Ketika partikel air dalam awan bertabrakan dan mengalami pengembunan, terjadi pemisahan yang menghasilkan lapisan atas awan yang bermuatan positif dan lapisan bawah yang bermuatan negatif. Selain itu, permukaan bumi di bawah menjadi bermuatan positif karena adanya induksi elektrostatis. Ketika potensi awan dan bumi mencapai tingkat yang tertinggi, terjadi yang namanya ionisasi, sehingga terjadi pelepasan tiba-tiba muatan listrik yang sangat besar dari awan ke tanah sehingga terjadi petir itu. Benar. Tepuk tangan buat Rosita. Punya kalian juga ini ya, dibenarkan ya kalau ada yang salah. Terus saya nyanyi lagi. Mana tadi spidolnya? Oh, di itu kan, Bu. Dari Rani. Berdiri lagi. 1, 2, 3. Gundel pacul gembelengan, nyunggi waktu gembelengan, bakul grimpang sekali jadi salatan, bakul grimpang sekali jadi salatan. Silakan kelompoknya Aldi. Bacaan nomor 3 sama 4 ya. Makanya ayo yang lainnya diperhatikan, Mas Kris kan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Fatarani, perwakilan dari kelompok saya akan mempresentasikan untuk soal nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3, apa hubungan listrik statis dan terjadinya petir serta simbol ornamen pada rumah adat Limas? Petir merupakan salah satu peristiwa yang berkaitan dengan listrik statis. Hal itu disebabkan karena petir dapat terjadi karena gesekan antar awan yang melahirkan elektron bebas. Untuk melindungi dari fenomena petir, masyarakat Sumatera memiliki ciri khas rumah yang terdapat ornamen simbol yang terbuat dari lembaga yang berfungsi sebagai penangkap petir. Untuk yang nomor 4, coba sebutkan gejala listrik statis yang kalian ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah fenomena petir, yang kedua ketika penyisiran
tanpa disadari rambut akan berdiri sendiri. Dan yang ketiga, kain sutra yang digosok pada batang kecil. Benar? Benar. Tepuk tangan buat Rani. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ayo selanjutnya kelompoknya Riza maju ke depan. Beri kesimpulan dari mereka yang sudah mempresentasikan terkait hasil diskusinya. Baik, dulu di sini saya mewakili kelompok saya mempresentasikan kesimpulan. Jadi berdasarkan kesimpulan diskusi kali ini, kita dapat mempelajari terkait dengan materi listrik statis dan dihubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari atau budaya yang ada di Indonesia, di mana hubungan tersebut yaitu petir merupakan salah satu contoh dari fenomena listrik statis yang muncul dengan waktu yang singkat ketika elektron bebas berhasil pindah tempat, di mana terdapat keterkaitan dengan sumber ornamen yang ada pada rumah adat, yaitu digunakan sebagai alat penangkal petir karena bahan yang digunakan terbuat dari tembaga yang memiliki sifat sebagai konduktor. Benar? Benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya untuk lebih jelasnya, prinsip kerja penangkal petir itu sebagai berikut. Sebuah alat yang fungsi pada puncak atau ujung-ujung layangan yang menghubungkan ke tanah melalui kabel. Prinsip kerjanya adalah pengosongan atau penetralan menggunakan listrik. Beda potensial yang besar antara awan dan awan atau awan yang umum menyebabkan terjadinya lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron bersama-sama. Lompatan muatan listrik tersebut adalah sebagai petir. Agar muatan listrik tidak merambat ke tanah melalui bangunan, dibuatlah alat penangkal petir. Alat penangkal petir terdiri dari batang penangkal petir yang berada di bagian ujung sebagai plastik, alat konduktor, dan tempat pembunuhan atau gulungan di dalam tanah. Hubungan yang rutin akan lebih mudah untuk mengumpulkan muatan listrik. Muatan listrik kemudian dialirkan ke tanah melalui kabel, bukan melalui main bangunan. Hal ini dapat mencegah terjadinya kerusakan atau kebakaran pada bangunan. Jadi, Nah, dari sini kalian paham tentang listrik statis dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Paham? Paham benar? Benar. Nah, kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu listrik adalah suatu kondisi dari partikel subatomik tertentu seperti elektron dan proton yang mengalir melalui penghantar dalam sebuah rangkaian yang menyebabkan penarikan dan penolakan gaya. Fenomena listrik statis sering kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam skala yang besar, fenomena ini dapat kita contohkan yaitu petir. Nah, petir ini terjadi karena akibat loncatan muatan listrik statis. Salah satu cara untuk melindungi kita dari terkenanya petir ini, maka setiap manusia itu selalu mengusahakan bagaimana kita terlindunginya, seperti masyarakat yang ada di Sumatera, yang mana masyarakat ini rumahnya itu dibangun dengan dikasih penangkal petir. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini, kurang lebihnya Ibu Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita mengakhiri, coba ketua kelas memimpin doa kembali. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bagi nama